Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, apa kabar? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya akan mereview Vivo T1 5G yang kemarin sudah kita unboxing ya, walaupun second. Tapi ini bener-bener mulus banget ya. Ini seperti ini, mulai dari segi fisiknya seperti ini, kameranya juga masih lecet-lecetnya masih minim banget, hampir nggak kelihatan sama sekali. Tuh, cuman di bagian screen protectornya aja yang agak kena jari. Untuk semuanya sih masih aman ya, masih mulus, juga masih normal fungsi-fungsinya, dan nggak ada yang rewel ataupun error. Dan garansinya ini juga masih sampai Desember 2023 ya. Nah, gimana sih untuk performa dari HP ini? Untuk chipsetnya yaitu MediaTek Dimensity 810 ya, dengan HP harga segini dengan chipset Dimensity 810 itu kalau diukur pakai Antutu itu skornya dapat di 388.000. Untuk skor Antutu cukup tinggi ya di kelasnya, dan juga hanya berkurang 2% saat melakukan tes Antutu tersebut. Dan untuk baterai 5000 mAh ini sangat benar-benar awet sih menurut saya ya, karena biasanya kalau Antutu itu mungkin sekitar 3-4%, sekitar segitu untuk digunakan Antutu. Dan kemudian untuk HP ini itu saya rasa masih cukup enak ya untuk digunakan ya, apalagi dengan fitur fingerprintnya yang sangat cepat menurut saya. Cuman gini saja sudah langsung terbuka. Cepat banget kan untuk fitur fingerprintnya. Dan untuk fitur yang lain ya seperti yang saya bahas di video kemarin juga sama saja. Dan kemudian untuk digunakan bermain game, nah saat digunakan untuk bermain PUBG ini, HP ini tuh berkurang baterainya itu 4-5% ya, itu di mode Smooth Ultra. Dan saat gironya dipakai itu, karena gironya virtual ya, jadi masih ya lumayan lah cukup untuk bermain ya. Beda sih memang kalau sama yang hardware. Kemudian untuk suhunya sendiri tuh di bagian atas ini, layar depan atas ini tuh 36, yang di bagian bawah ini 34 untuk suhunya, termasuk cukup dingin ya, jadi nggak yang terlalu panas. Dan kemudian di bagian belakang sini tuh 36 ya di dekat kamera ini, dan untuk di bawahnya itu 33 derajat Celcius. Dan kemudian saat digunakan Genshin itu, ini yang saya terkejut, saat digunakan bermain Genshin itu baterainya berkurang 5% di grafik smooth ya. Jadi di grafik smooth itu baterainya berkurang 5% saja, dan untuk suhunya paling panas itu di bagian atas sama di bagian kamera itu sama 38 derajat Celcius. Nah, kemudian di bagian bawahnya sini itu, area sini itu berkurang, suhunya itu 35 derajat Celcius. Kalau digunakan bermain Genshin itu sangat dingin, dan memang benar seperti yang dikatakan Vivo bahwa sistem pendinginnya itu 10% lebih baik daripada HP di kelasnya. Dan kemudian untuk bermain Mobile Legends itu di grafis high berkurang 5%. Kemudian suhunya itu paling panas di 36 di area dekat kamera sama di area atas, dan bawah ini 34. Dan kemudian untuk kameranya, nah untuk kameranya seperti apa? Kalau saya rasa itu saat digunakan untuk foto itu hasilnya itu lumayan kontras ya, dan agak soft dikit untuk fotonya, jadi kayak habis diedit sedikit. Oke, nah ini ya hasil perekaman dari Vivo T1 5G ya, di resolusi 1080p 30 fps, bisa sampai di 60 fps. 4K nggak bisa, nggak ada stabilizer seperti AIS dan OIS. Kalau buat lari seperti apa? Oke, lumayan. Kalau untuk hasil kualitas gambarnya seperti ini ya,
karena agak mendung jadi kurang maksimal. Oke, coba di kamera depan. Dan ini untuk kualitas perekaman dari kamera depan 1080p 30 fps, bisa 60 fps dan bentuknya sampai 30 1080. Oke, coba lari. Oke, seperti itu ya. Kualitas gambar ya lumayan lah. Nah, oke, jadi seperti itu tadi untuk hasil kamera dan fotonya. Dan kalau menurut saya kekurangan dari HP ini itu satu, yaitu masih 60 Hz. Kemudian yang kedua itu masih gironya itu masih virtual ya, jadi bukan yang hardware. Dan yang ketiga, udah sih nggak ada, cuman ini ada kameranya ya. Kameranya itu nggak ada fitur AIS. Jadi minimal itu kalau ada AIS itu sepertinya masih cukup lumayan lah untuk dibuat vlog video. Jadi kalau yang suka bermain game sama yang suka ngefoto atau ngevlog itu lumayan membantu untuk AIS-nya. Tapi karena HP ini nggak ada, jadi itu termasuk kekurangannya ya. Jadi yang pertama tadi itu masih gironya masih virtual. Kemudian yang kedua itu untuk refresh rate-nya masih 60 Hz ya, walaupun 60 Hz itu membantu supaya baterainya tetap awet, tapi menurut saya kalau bisa dikasih 90 saya rasa masih lumayan lah. Dan kemudian bagian kameranya belum ada AIS-nya, jadi kalau digunakan untuk ngevideo goyang banget. Dan ya itu untuk kekurangannya ya. Untuk kelebihannya ya semuanya komplit menurut saya, selain yang saya sebutkan tadi. Nah, oke, jadi seperti itu saja untuk review dari Vivo T1 5G. Nah, jadi untuk siapa sih HP ini? Ya untuk kalian yang suka bermain game dan suka foto tipis-tipis dan video sedikit-sedikit, nggak peduli walaupun itu goyang. Saya rasa HP ini cocok untuk kalian yang suka bermain game sih, lebih ke bermain game ya. Karena untuk kebanyakan game itu masih cocok dan suhunya pun juga dingin. Kalau suhu HP nggak terlalu panas itu pengaruh ke baterainya ya. Jadi baterainya supaya kesehatannya lebih awet gitu, lebih terjaga, lebih lama. Oke, jadi sekian untuk video reviewnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.